Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersudno Arif dari Forum News Network. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ini belum bisa menarik nafas lega sepenuhnya ya. Kendati dalam sebuah pertemuan di Bali akhir pekan kemarin, 38 ketua DPD tingkat 1 Golkar sebagai pemilik hak suara itu menolak dilakukan munaslup. Artinya Airlangga Hartarto ini untuk sementara ini aman dari kudeta yang dilakukan oleh internal Golkar, tetapi juga didukung oleh kelompok-kelompok eksternal. Kendati begitu, masih ada PR besar Airlangga yang dia harus selesaikan dengan cepat dan aman bila dia tidak ingin terjegal atau hengkang dari singgasananya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. PR besar yang harus dihadapi Airlangga Hartarto itu adalah bagaimana dia bisa lolos dari jeratan dugaan korupsi yang kini tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Karena saya membaca di media ini Jaksa Agung tindak pidana khusus Kejaksaan Agung itu masih menyatakan bahwa kemungkinan bisa menjerat mereka ini akan menjerat Airlangga Hartarto dengan pasal turut serta dalam dugaan korupsi ekspor minyak goreng. Selain mendapat dukungan dari 38 ketua DPD tingkat 1, dukungan terhadap Airlangga itu berdatangan dari tokoh senior Golkar, mulai dari Ketua Dewan Pakar Agung Laksono yang paling awal menyatakan menolak adanya kudeta ini, karena kan justru yang memunculkan pertama kali itu anggota Dewan Pakar dari Partai Golkar, Ridwan Hisam, yang mengklaim bahwa itu keputusan rapat Dewan Pakar yang dilakukan di Rumah Agung, tapi kan Agung kemudian membantahnya. Kemudian juga dukungan dari Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar, Abu Rizal Bakri, dan juga ini dukungan datang dari mantan Ketua Umum yang juga pernah menjadi wakil Presiden sampai 2 kali, yang juga ini tokoh senior dari Golkar, Yusuf Kala. Jadi ya secara internal sekarang ini posisi Airlangga Hartarto itu sangat kuat. Kalau toh masih ada dukungan secara tidak langsung terhadap upaya mengkudeta Airlangga itu yang dari Luhut, katakanlah di Luhut Panjaitan sebagai Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar kepada kelompok-kelompok yang ingin melengsarkan Airlangga. Namun saya kira kalau kita lihat dari pernyataan-pernyataan Pak Luhut itu, dia juga tidak terlalu all out gitu ya untuk mendorong agar Airlangga itu tertingkang dari tampuk kekuasaannya di Partai Golkar. Kita masih mencatatkan Pak Luhut menyatakan bahwa dia siap menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga bila itu ya mendapat dukungan dari internal, itu keinginan internal Golkar. Tetapi syaratnya ini yang nggak bisa ditawar-tawar, ini kelihatannya dia tidak mau kalau dia harus berkelahi dengan Airlangga Hartarto gitu, karena bagaimanapun Airlangga Hartarto itu adalah koleganya sesama menteri di kabinet Presiden Jokowi. Artinya ini Pak Luhut itu yang dia nggak mau tangannya kotor untuk kalau melakukan kudeta terhadap Airlangga. Jadi dia mau bersih gitu ya. Dan Pak Luhut ini namanya nggak mau tercemar kayaknya sebagai mastermind atau otak di belakang kudeta. Luhut tampaknya nggak mau turun kelasnya menjadi seperti sekelas dengan kepala staf Presiden Muldoko yang distempel oleh kader Partai Demokrat sebagai begal partai. Walaupun kalau dari sisi status keanggotaan partai jelas Luhut ini berbeda loh dengan Pak Muldoko ya. Dia nggak bisa kalau toh nanti dia misalnya menduduki posisi sebagai Ketua Umum Partai Golkar, dia nggak bisa disebut sebagai begal partai, karena Pak Luhut ini juga sudah lama menjadi anggota Partai Golkar. Dia punya NPAG, nomor pokok anggota Golkar, dan dia posisinya sekarang adalah sebagai Ketua Dewan Penasehat ya, atau One Heart di Golkar. Sementara kan kalau Pak Muldoko itu tidak pernah tercatat sebagai anggota Partai Demokrat. Dia memang punya keanggotaan tapi menjelang Munaslup, dan itu pun dikeluarkan oleh kelompok sempalan Partai Demokrat. Jadi keanggotaannya ya nggak bisa dianggap sah gitu. Ini jelas berbeda dengan Pak Luhut Panjaitan. Sinyal menguatnya posisi Erlangga itu juga muncul dari Presiden Jokowi yang menegaskan tidak akan cawe-cawe dan menyatakan hal itu merupakan urusan internal Golkar ya. Jokowi menyampaikan hal itu di Bandara Halim Perdana Kusuma ketika akan bertolak ke lawatannya di Cina ya, hari Kamis tanggal 27 Juli 2023. Sehari sebelumnya itu Jokowi bertemu dengan Airlangga Hartarto di Istana Presiden selama 3,5 jam, dan Airlangga mengakui mereka bicara soal politik, tapi tidak secara spesifik dia menyatakan bahwa Pak Jokowi tetap mendukung posisinya sebagai Ketua Umum Golkar. Dan
Tetapi isyarat bahwa dia Pak Erlangga tidak akan diapa-apakan oleh Pak Jokowi itu karena kata dia sendiri juga melaporkan rencana pertemuannya dengan Puan Maharani yang kemudian kita tahu diikuti dengan penjajakan koalisi ya. Jadi sementara ini bisa disimpulkan prahara internal di Golkar itu bisa dihindari oleh Airlangga Hartarto. Namun masalahnya prahara itu akan kembali menerpa Erlangga bila Kejaksaan Agung akhirnya itu menjadikan dia sebagai tersangka ya. Dan bila itu yang terjadi maka Erlangga ya tidak bisa menghindari kudeta. Nasibnya bisa mengulang Setia Novanto, ini ketua umum terdahulu yang digantikannya, karena Erlangga ini kan juga menggantikan Setia Novanto itu karena karena Setia Novanto tersandung kasus korupsi IKTP dan kemudian menjadi narapidana. Kalau itu yang terjadi, saya kira penentang Pak Erlangga Hartarto tidak perlu lagi kerja keras ya. Mereka tinggal jadi penadah saja dan otomatis dukungan dari 38 pengurus DPD 1 dan para senior itu tidak ada artinya lagi. Tidak mungkin mereka tetap mempertahankan Erlangga Hartarto dengan statusnya sebagai tersangka, apalagi bila kemudian dia menjadi terpidana. Banyak yang menduga sebenarnya Erlangga ini bisa loh lepas dari jeratan pidana dari Kejaksaan Agung itu setelah dia bertemu dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Ini pasti dikait-kaitkan kedekatan antara Jaksa Agung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Apalagi ini kan pertemuan antara Puan Maharani dengan Erlangga Hartarto itu tidak sekedar basa-basi, formalitas bertemu dan kemudian tidak ada langkah konkret. Itu misalnya seperti halnya ketika Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan yang pada waktu itu membawa pengurus lengkap bertemu dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati di kantor DPP PDIP beberapa waktu yang lalu, tapi setelah itu tidak ada kelanjutannya ya pertemuan itu. Nah, kalau Erlangga dan Puan ini sepakat membentuk tim teknis untuk menjajaki pembentukan koalisi antara Golkar dengan PDIP, dan juga Erlangga itu bahkan memberikan secara simbolis dua bunga yang berwarna kuning dan merah, ini simbol menyatunya Golkar dengan PDIP. Artinya bila kemudian terbentuk koalisi, ya Golkar itu akan mendukung Ganjar, berada dalam satu gerbong dengan PDIP. Apa iya Kejaksaan Agung itu akan tetap nekat menjadikan Erlangga sebagai tersangka ketika dia sudah berkoalisi dengan Ibu Megawati, ketika Golkar kemudian bergabung dalam gerbong PDIP mengusung Ganjar Pranowo. Nah, ini yang saya kira masih menjadi tanda tanya, karena Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansah menyatakan ada peluang untuk menjadikan Erlangga itu terseret dalam kasus dugaan ekspor minyak goreng itu. Itu jadi pasalnya adalah pasal turut serta. Ini beritanya semula ini saya baca di tribunnews.com ini ya. Ini link beritanya seperti ini, dan di situ disebutkan bahwa itu wawancara dengan Tribun. Tapi ketika saya buka lagi, linknya itu sudah tidak bisa diakses ya, link dari Tribun itu. Dan tetapi saya kemudian cari di media lain, saya ketemu nih di monitorindonesia.com ini. Saya tidak tahu apakah ini merupakan wawancara secara umum rame-rame kepada wartawan atau ini wawancara khusus pada Tribun. Tapi kalau saya baca di Monitor Indonesia ini, Febri Adriansah menyatakan hal itu kepada pada wartawan ya. Jadi bukan eksklusif kepada Tribun. Tapi begini, itu nanti itu urusan yang berbeda ya. Saya kira saya bacakan saja ini yang dari Tribun ini ya. Jadi mengapa kemudian Febri Adriansah menyatakan terbuka peluang untuk menjerat Erlangga Hartarto dengan pasal turut serta dalam kasus ekspor minyak goreng itu? Kan ini begini nih penjelasannya. Pada waktu ribut-ribut itu ya, pada waktu tahun 2021 sampai 2022 ya kalau tidak salah, itu kan terjadi kelangkaan minyak goreng di mana-mana ya. Kemudian pada waktu itu Erlangga bertindak sebagai Menko Perekonomian yang mengeluarkan arah-arahan. Kalau ternyata sama, dia pasal 55 dan 56 KUHP bersama-sama dia. Memang kehendak dia, itu yang lagi diuji. Nah, makanya perlu pemeriksaan lagi, itu kata Febri kepada wartawan hari Selasa hari ini ya, tanggal 1 Agustus 2023. Ini dengan begitu artinya ini Febri menyiratkan akan ada pemeriksaan kembali. Menurut Febri, penerapan pasal tersebut semakin dimungkinkan sebab perkara perorangan korupsi minyak goreng sudah terbukti di pengadilan, baik di pengadilan tingkat pertama, banding hingga kasasi telah terbukti ada perbuatan melawan hukum.
Yang di pengadilan kan sudah diputus bahwa ternyata ini memang ada permainan. Tim penyidik pun kini tengah mendalami irisan kebijakan-kebijakan Airlangga Hartarto dengan perkara 5 terpidana perorangan. Ketika minyak goreng ini langka, arahan dia ada nggak irisannya dengan perbuatan melawan hukum yang sudah putus, itu kata Febri. Nah, seperti kita ketahui kan Kejaksaan Agung itu saat ini tengah melakukan penyidikan atas perkara dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah CPO dan turunannya periode 2021-2022 dan sekarang ini sudah memasuki babak baru, yaitu menetapkan korporasi sebagai tersangka. Pada tanggal 15 Juni lalu, Kejaksaan Agung itu telah menetapkan raksasa grup bisnis sawit Wilmar, Musim Mas, dan Permata Hijau sebagai tersangka dugaan merugikan negara sebesar 6,47 triliun akibat tadi ekspor minyak goreng. Dan diduga, bukan diduga lagi, ini kan kerugian yang dibebankan berdasarkan putusan kasasi dari Mahkamah Agung yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah 6,47 triliun dari perkara minyak goreng. Itu waktu itu diungkapkan oleh juru bicara atau Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumendana. Sebelumnya Mahkamah Agung itu sudah menetapkan putusan tetap inkrah itu atas putusan pengadilan dari ketiga korporasi tersebut terkait korupsi yang menetapkan 5 tersangka, yakni terdakwa Indra Sari Wisnuwardana, ini adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, kemudian Pierre Togar Sitanggang, General Manager di bagian General Affairs Musim Mas, kemudian Master Parulian Tumanggor, ini Komisaris PT Wilmar Abati, kemudian Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau, ini Stanley Ma, dan kemudian Wei Binanto Halim Jati alias Ling Qing Wei, ini adalah konsultan di kementerian yang di Kementerian Perdagangan. Nah, kasus ini kemudian dihidupkan kembali ya dengan tadi itu yang kemungkinan menyeret dugaan Airlangga terlibat itu. Karena Kejaksaan juga berencana untuk memanggil kembali mantan Menteri Perdagangan yang pada waktu itu dijabat oleh M. Lutfi yang kemudian direshuffle setelah ribut-ribut kelangkaan minyak goreng itu. Nah, itu perkembangan di Kejaksaan Agung dan ini kerat kaitannya dengan apa yang terjadi dinamika di internal Golkar saat ini. Jadi sekarang kita balik lagi topiknya ke kalau gitu dengan situasi semacam itu, dengan situasi di Kejaksaan Agung tadi itu, dengan posisi hukumnya seperti itu, apakah bagaimana peluang koalisi antara Golkar dengan PDIP? Soal koalisi dengan PDIP itu akan mengalami ganjalan karena selain menyatakan menolak Munaslup, itu 38 pimpinan DPD Golkar, seperti dikatakan oleh Maman Abdurrahman, Ketua DPD Golkar Kalimantan Barat, mereka itu mendorong agar Golkar, ini mayoritas ya, mendukung Capres Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 nanti. Nah, di situ kerumitan dan kepelikan yang akan dihadapi oleh Airlangga Hartarto soal siapa yang akan didukung pada Pilpres ini tentu sangat sangat menentukan nasibnya. Jadi pertama tadi itu bagaimana sesungguhnya posisinya dari Airlangga Hartarto itu, dan bagaimana posisi dari Airlangga Hartarto, saya kira itu erat kaitannya dengan posisi Jokowi dalam Pilpres kali ini. Apakah dia sudah memutuskan untuk mendukung salah satu calon presiden saja, atau dia akan tetap bermain di dua kaki? Bila dia sudah memutuskan mendukung satu capres saja, sebagaimana dikatakan oleh putranya Gibran Rakabuming, maka pertanyaan berikutnya siapa yang akan didukungnya, Prabowo atau Ganjar? Saya kira, nah ini berkaitan dengan yang kedua nih ya. Soal ini saya kira sangat menentukan langkah Airlangga dan juga Partai Golkar. Kalau kita meyakini apa yang dikatakan oleh politisi PDIP Adiana Pitupulu, yang dia menyatakan dia sudah bertanya sendiri langsung pada Presiden Jokowi bahwa dia akan mengusung Ganjar Pranowo, maka saya kira ini posisinya dari Airlangga Hartarto tidak akan terlalu repot ya ketika dia putusan full bergabung dengan PDIP dan kemudian mendukung Ganjar Pranowo. Itu kalau sikap Jokowi itu seperti dikatakan oleh Adiana Pitupulu. Tetapi kan kita juga melihat dari sisi gesturnya Pak Jokowi itu kan sekarang lebih dekat dengan Pak Prabowo. Foto-foto makan siang dia, bukan hanya Pak Prabowo, tapi pasangan Prabowo dan Erick Thohir gitu ya. Foto dia makan siang di istana bertiga, kemudian yang paling mencolok perhatian publik itu adalah kunjungannya ke Pindad Malang. Di situ Prabowo menyetiri mobil RI1 itu ya, yang kemudian sebagai navigatornya adalah Erick Thohir, dan
Pak Jokowi itu bersama dengan Ibu Iriana duduk di belakang, itu menjadi penumpang. Ini sangat simbolis. Ya, hari ini Bila Jokowi itu mendukung Ganjar, maka kerumitan Erlangga terpecahkan. Tapi dia bisa tenang berkoalisi dengan PDIP tanpa harus khawatir dengan berhadapan dengan Jokowi. Tapi bila sebaliknya Jokowi mendukung Prabowo, maka ini akan menjadi problematik dan dilema yang serius bagi Airlangga Hartarto. Sebab bagaimanapun juga sebagai presiden Jokowi itu masih punya berbagai peralatan dan juga bisa menyandranya kalau dia punya catatan-catatan kasus lain selain kasus ekspor minyak goreng itu. Saya dengar ada semacam itu ya. Yang ketiga saya kira ini kalau kemudian Pak Jokowi itu main di dua kaki itu buat Jokowi itu tetap aman ya. Karena ketika Jokowi bermain di dua kaki maka dengan keputusan dia membiarkan Airlangga mendukung Ganjar itu bisa menjadi semacam bukti kepada Ibu Megawati bahwa Jokowi tetap mendukung Ganjar Pranowo atau dalam strategi politik kalau dia mau main dua kaki ya dia menempatkan telurnya di dua keranjang bukan hanya Prabowo tapi juga di Ganjar Pranowo. Kalau itu yang terjadi bahwa Pak Jokowi itu menempatkan telurnya dalam dua keranjang, itu keranjangnya Prabowo maupun keranjangnya Ganjar Pranowo, itu kerumitan Erlangga terpecahkan, sebaliknya itu menjadi problem yang pelik bagi Pak Jokowi kan. Di satu sisi kalau dia melakukan itu pasti dia akan dinilai oleh Prabowo dia ya PHP lah, dia cuma mengumbar janji saja seolah-olah dia mendukung Prabowo karena faktanya dia tetap loyal kepada Megawati. Sebaliknya kalau kemudian Ibu Megawati juga merasa oh Pak Jokowi tetap main di dua kaki dan tetap juga mensupport Prabowo, ya tentu saja Ibu Megawati akan memberikan catatan khusus ini tentu saja pasca nanti ketika Jokowi tidak jadi presiden lagi. Di sini saya kira dengan begitu muncul dua problem pelik yang ini problemnya tidak hanya pada Erlangga tapi juga pada Pak Jokowi. Tetapi problem itu mungkin akan bisa menguntungkan dua pihak apabila tadi Pak Jokowi memainkan dua kaki. Jadi artinya Erlangga bisa aman juga, Pak Jokowi mungkin juga dengan pendekatan-pendekatan tertentu nanti bisa menyatakan pada pemenangnya bahwa oh dia full kok mendukung pada satu kandidat saja dan kemudian mereka ternyata terbukti jadi pemenang pada Pilpres. Kira-kira seperti itulah situasinya saat ini. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.